Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai video, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Pada video kali ini, kita akan mempelajari konsep dasar kinematika, yaitu posisi, perpindahan, jarak, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Kinematika. Kinematika adalah salah satu bagian dari ilmu fisika yang mempelajari konsep gerak suatu benda tanpa memperdulikan penyebab geraknya. Dalam mempelajari kinematika, kita harus memahami beberapa konsep dasar kinematika. Konsep yang pertama adalah posisi. Posisi adalah letak suatu benda terhadap acuan tertentu. Perhatikan gambar ini. Gambar ini menampilkan posisi orang yang bernama Dade berdasarkan masing-masing acuan. Posisi Dade adalah 4 meter sebelah kanan jika Dimas dijadikan sebagai acuan. Jika acuannya Randi, posisi Dade adalah 3 meter sebelah kanan. Sedangkan jika Lia dijadikan acuan, maka posisi Dade adalah 1 meter sebelah kiri. Posisi termasuk besaran vektor, sehingga dalam penyebutannya harus disertakan arahnya. Bagi yang belum memahami besaran vektor, silakan tonton videonya pada channel ini. Konsep dasar kinematika yang kedua adalah perpindahan dan jarak. Perpindahan adalah perubahan posisi akhir dan awal suatu benda setelah selang waktu tertentu. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan suatu benda setelah selang waktu tertentu. Untuk memahami konsep perpindahan dan jarak, perhatikan animasi berikut. Dari animasi ini, kita dapat melihat bahwa orang tersebut berjalan ke kanan sejauh 8 meter, kemudian bergerak lagi ke arah kiri sejauh 4 meter. Perpindahan yang dilakukan orang tersebut adalah 4 meter, sedangkan jaraknya adalah 12 meter. Mengapa bisa demikian? Perpindahan hanya melihat posisi awal dan akhir benda, sedangkan jarak adalah panjang lintasannya, yaitu sebesar 12 meter. Untuk lebih memahami, silahkan perhatikan animasi berikutnya. Animasi ini menggambarkan seorang laki-laki berjalan ke arah kanan sejauh 4 meter, kemudian bergerak lagi ke atasnya sejauh 3 meter. Perpindahan yang dilakukan orang tersebut adalah 5 meter, sedangkan jarak tempuhnya adalah 7 meter. Perpindahan hanya bergantung pada posisi akhir dan awal suatu benda. Sehingga cara mencari perpindahan adalah dengan menarik garis lurus dari posisi awal kepada posisi akhir. Jika kita amati garis lurus perpindahan membentuk sisi miring dari suatu segitiga siku-siku. Sehingga dengan mudah kita dapat menghitung perpindahan orang tersebut dengan teorema Pythagoras, yaitu sisi miring sama dengan akar dari penjumlahan kuadrat alas dan kuadrat tinggi segitiga. Sedangkan jarak yang ditempuh orang tersebut hanya bergantung pada panjang lintasan yang dibentuk. Dari animasi tersebut, kita dapat melihat bahwa panjang lintasan terbentuk dari gerakan orang tersebut adalah 7 meter, dengan cara menjumlahkan alasnya dan tingginya. Untuk lebih memahami tentang konsep perpindahan dan jarak, marilah kita amati animasi berikutnya. Animasi ini memperlihatkan kepada kita mengenai benda yang bergerak melingkar dengan jari-jari sebesar 10 meter. Perpindahan yang dilakukan benda tersebut adalah 0, sedangkan jarak yang ditempuh benda tersebut adalah 62,8 meter. Perpindahan benda tersebut 0 karena benda tersebut kembali ke tempat semula, sehingga posisi akhir dan posisi awal berada pada titik yang sama. Sedangkan jarak yang ditempuh benda tersebut adalah sama dengan lintasan yang dibentuk dari hasil geraknya, yaitu membentuk keliling lingkaran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa keliling lingkaran dapat kita ketahui dengan menggunakan persamaan 2πr. R adalah jari-jari. Jika kita masukkan jari-jari lingkaran tersebut, maka besar lingkaran sama dengan 62,8 meter. Dari ketiga animasi yang telah kita saksikan, maka dapat disimpulkan bahwa perpindahan benda hanya bergantung pada garis lurus yang terbentuk dari posisi akhir dan posisi awal. Sedangkan jarak yang ditempuh benda bergantung pada bentuk lintasan yang dilaluinya. Konsep dasar kinematika berikutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan dalam ilmu fisika memiliki makna yang berbeda dengan makna yang biasa kita pahami dalam bahasa sehari-hari. Kelajuan adalah hasil bagi jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut.
Secara matematis dapat dituliskan V sama dengan D dibagi dengan delta T. V adalah kelajuan, dan D adalah jarak, dan delta T adalah selang waktu. Sedangkan kecepatan adalah hasil bagi perpindahan dengan selang waktu perpindahan tersebut. Secara matematis dapat dituliskan sebagai V sama dengan delta X dibagi delta T. V adalah kecepatan dituliskan dengan huruf tebal, sedangkan delta X adalah perpindahan, dan delta T adalah selang waktu. Baik kelajuan dan kecepatan dibagi menjadi dua jenis. Pertama, kecepatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata menunjukkan rata-rata kecepatan saat benda bergerak selama selang waktu tersebut. Sedangkan kecepatan sesaat adalah kecepatan pada saat tersebut. Kecepatan rata-rata menunjukkan rata-rata kecepatan saat benda bergerak selama selang waktu tersebut. Sedangkan kecepatan sesaat adalah kecepatan pada saat itu. Perhatikan tanda limit delta T sama dengan 0 pada persamaan kecepatan sesaat, bermakna kecepatan pada saat selang waktu yang sangat singkat, dengan kata lain saat selang waktu mendekati 0. Sedangkan kelajuan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kelajuan rata-rata dan kelajuan sesaat. Kelajuan rata-rata adalah rata-rata kelajuan saat benda bergerak selama selang waktu tersebut. Sedangkan kelajuan sesaat adalah kelajuan pada saat waktu tertentu. Sama seperti kecepatan sesaat, tanda limit delta T sama dengan 0 pada persamaan kelajuan sesaat, bermakna kelajuan pada saat selang waktu mendekati 0. Untuk lebih mudah memahami konsep kelajuan dan kecepatan, perhatikan animasi berikut ini. Animasi ini menampilkan seseorang yang bergerak searah garis X, kemudian setiap detiknya posisi dari orang tersebut ditandai. Orang tersebut bergerak selama 5 detik, dimulai dari titik 0, kemudian bergerak ke kanan sejauh 5 meter. Kemudian bergerak ke arah kiri sejauh 6 meter dan seterusnya, hingga pada detik kelima orang tersebut berhenti. Jika posisi setiap detik orang tersebut dicatat, maka akan terlihat seperti pada tabel animasi tersebut. Kita dapat mengetahui nilai kecepatan dan kelajuan rata-rata maupun sesaat orang tersebut dengan cara merubah nilai T1 dan T2 pada animasi. Agar lebih mudah memahami, marilah kita coba. Kita isikan T1 dengan 0 dan T2 dengan 1. Artinya, saat waktu belum dimulai sampai detik ke-1. Pada saat T sama dengan 0, posisi benda pada titik 0. Kemudian, ketika detik ke-1, posisi benda berada pada titik 5 meter sebelah kanan. Perpindahan yang dilakukan orang tersebut adalah 5 meter, dan jarak tempuhnya 5 meter juga. Sedangkan kelajuan dan kecepatan rata-ratanya memiliki nilai yang sama. Kelajuan dan kecepatan rata-rata hanya menggambarkan rata-rata nilai kelajuan dan kecepatan dari 0 detik sampai 1 detik. Tetapi tidak menjelaskan secara pasti berapa kecepatan dan kelajuan di antara 0 sampai 1 detik. Untuk lebih membantu pemahaman kita, coba analisa gerakan orang tersebut pada detik kedua dan detik ketiga. Kita ganti nilainya. Pada saat detik kedua, posisi benda berada pada titik 3 meter. Sedangkan pada detik ketiga, posisi benda berada pada titik minus 3 meter sebelah kiri. Perpindahan yang dilakukan orang tersebut sebesar minus 6 meter. Artinya berpindah ke arah kiri sejauh 6 meter. Kemudian, jarak tempuhnya dapat kita lihat sebesar 6 meter. Kelajuan rata-rata orang tersebut adalah 6 meter per second. Sedangkan kecepatan rata-rata orang tersebut adalah minus 6 meter per second, yang artinya kecepatan rata-rata orang tersebut adalah 6 meter per second ke arah kiri. Perlu kita ketahui bahwa nilai rata-rata kelajuan dan kecepatan itu bisa berbeda sebagaimana yang terlihat pada animasi ini. Kecepatan nilainya bergantung pada perpindahan benda yang bisa positif, bisa juga negatif, tergantung arah kanan atau kiri. Sedangkan kelajuan selalu bernilai positif karena bergantung pada jarak. Kita coba analisa detik berikutnya untuk menambah pemahaman kita. Kita isikan T1 dengan 3 second dan T2 dengan 5 second. Posisi benda pada saat detik ketiga adalah minus 3 meter, sedangkan pada detik kelima, posisi benda berada pada posisi minus 1 meter. Perpindahan benda tersebut adalah 2 meter, sedangkan jarak tempuhnya adalah 6 meter.
Nilai perpindahan dan jarak berbeda karena perpindahan sebagaimana yang sudah dijelaskan hanya bergantung pada posisi awal dan akhir, sedangkan jarak bergantung pada lintasan yang ditempuhnya. Dari animasi ini, kita dapat mengetahui bahwa dari detik ke-3 sampai detik ke-5, benda tersebut bergerak ke arah kiri sejauh 2 meter, kemudian bergerak ke arah kanan sejauh 4 meter, sehingga total jarak yang ditempuhnya adalah 6 meter. Nilai kelajuan rata-rata dari detik ke-3 sampai detik ke-5 adalah 3 meter per second, sedangkan kecepatan rata-ratanya hanya 1 meter per second. Dari animasi ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa kecepatan dan kelajuan rata-rata hanyalah gambaran kasar dari gerak suatu benda selama selang waktu tersebut. Kelajuan dan kecepatan rata-rata juga tidak menampilkan nilai kelajuan atau kecepatan setiap saatnya selama selang waktu tersebut. Sedangkan kelajuan dan kecepatan sesaat adalah nilai sebenarnya dari kelajuan maupun kecepatan benda yang bergerak. Kecepatan dan kelajuan sesaat dapat Anda ketahui dengan cara melihat speedometer saat Anda sedang menaiki motor. Angka yang ditunjukkan jarum speedometer adalah nilai kecepatan dan kelajuan sesaat. Konsep kinematika yang terakhir adalah percepatan. Percepatan adalah hasil bagi perubahan kecepatan dengan selang waktu. Untuk memahami konsep percepatan, perhatikan animasi ini. Animasi ini menggambarkan gerak dari motor ketika bergerak. Saat motor bergerak, mula-mula motor bergerak secara perlahan, dan seiring berjalannya waktu, kecepatan motor semakin naik. Kemudian, pada saat tertentu motor bergerak dengan kecepatan tetap, dan ketika motor mulai berhenti, kecepatan motor akan turun dan akhirnya berhenti. Pada saat motor mulai bergerak secara perlahan sampai kecepatan motor konstan atau tetap, maka motor dikatakan mengalami percepatan positif. Kemudian ketika motor bergerak secara konstan ditandai dengan kecepatan motor yang stabil, maka percepatan motor tersebut 0. Sedangkan saat motor direm oleh pengendara motor, maka kecepatan motor akan mengalami penurunan. Pada saat ini motor dikatakan mengalami percepatan negatif. Percepatan negatif ini dalam keseharian kita menyebutnya dengan istilah perlambatan. Percepatan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata menunjukkan rata-rata percepatan benda selama selang waktu tersebut. Percepatan rata-rata dirumuskan sebagai A sama dengan delta V dibagi delta T. Dengan A adalah percepatan, delta V adalah perubahan kecepatan, dan delta T adalah selang waktu. Percepatan sesaat adalah percepatan pada saat itu. Secara matematis, percepatan sesaat dirumuskan A sama dengan limit delta T sama dengan 0, delta V dibagi delta T. Makna limit delta T mendekati 0 adalah nilai percepatan pada saat selang waktu yang sangat-sangat singkat hingga mendekati 0. Untuk lebih memahami percepatan, perhatikan animasi ini. Jika kita amati, dari detik 0 sampai detik ke-5, motor mengalami percepatan sebesar 1 meter per second kuadrat. Setelah detik ke-5 sampai detik ke-10, motor bergerak dengan kecepatan tetap, sehingga percepatan 0. Setelah detik ke-10 dan seterusnya, motor mengalami percepatan sebesar minus 1 meter per second kuadrat. Makna minus di sini adalah motor mengalami percepatan yang arahnya berlawanan dengan gerak motornya. Atau dengan bahasa yang sederhana, motor mengalami perlambatan. Setelah mempelajari animasi ini, kita dapat simpulkan bahwa pada saat motor bergerak dengan kecepatan tetap, maka motor tidak mengalami percepatan. Percepatan dapat bernilai positif ataupun negatif, karena percepatan adalah besaran vektor. Percepatan rata-rata hanya gambaran kasar dari gerak benda tersebut selama selang waktu itu. Sedangkan nilai percepatan dari waktu ke waktu disebut percepatan sesaat, dan merupakan keadaan yang sebenarnya dari gerak benda tersebut. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan konsep dasar kinematika. Sebelum saya tutup, seperti biasanya, silakan subscribe channel ini bagi yang belum, like dan komen jika suka, share video ini agar dapat berbagi pengetahuan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.